Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Evita Intan Cahyaningtyas dengan NIM 152020018. Praktikan pada mata kuliah IFB 303 Teknik Multimedia Praktikum kelas A. Di sini saya akan mencoba untuk menjelaskan mengenai tugas pada pertemuan ke-10, yakni Blender lanjut. Terdapat beberapa soal di sini, yakni terdapat 4 soal, yang mana soal pertama ini kita disuruh untuk menjelaskan material pada Principle Base DF dalam Blender, yang mana terdapat beberapa item seperti halnya base color, metallic, specular, roughness, dan juga transmission. Oke, di sini saya sudah berada pada mode shading, dan di sini saya pindah dulu kepada mode render dengan cara klik Z, lalu kita pilih yang render. Nah, oke, dan di sini pada use nodes terdapat beberapa item juga. Yang mana yang pertama di sini terdapat base color. Seperti namanya, base color ini adalah sebagai warna dasar yang mana nantinya dapat kita rubah-rubah sesuai dengan kehendak kita. Untuk di sininya sendiri, BSDF-nya kita hubungkan pada surface, karena di sini yang akan kita rubah adalah pada permukaannya. Karena ketika kita rubah pada volume, nanti hasilnya akan kosongan seperti ini, apalagi jika di displacement. Jadi ininya nanti kita hubungkan pada surface-nya. Lalu kita balik lagi. Di sini terdapat base color yang mana ketika kita rubah warnanya, maka nanti akan berubah sesuai dengan yang kita inginkan warnanya. Nah, untuk selanjutnya di sini juga terdapat metallic. Sini metallic. Jadi metallic itu bisa kita rubah-rubah nilainya di sini sesuai dengan keinginan kita. Dimana misalkan kita ubah menjadi nilai 1, maka akan di sini berubah nilai kemetalannya atau nilai kelogamannya tuh semakin tinggi. Jadi warnanya agak ke silveran. Seperti halnya pada logam. Misalkan di sini berubah menjadi 0,5. Nah, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Jadi semakin tinggi nilainya, maka tingkat metalitinya atau tingkat kelogamannya akan semakin tinggi pula. Selanjutnya di sini juga terdapat specular. Di sini saya set nilai specularnya 0,500, di mana specular ini nantinya akan berpengaruh pada refleksi cahaya yang akan dipantulkan terhadap objek ini. Selanjutnya, di sini juga terdapat roughness. Roughness-nya di sini saya set 0. Coba saya set menjadi 1. Jadi, roughness ini akan berperan untuk mengubah tekstur dan juga pencahayaan pada si objek ini. Saya set lagi menjadi 0. Dan juga di sini terdapat yang namanya item transmission. Di sini item transmission-nya saya set menjadi 0,900, dan apabila saya set menjadi 1, maka akan semakin bening seperti gelas kaca. Jadi ini nilainya semakin tinggi, nilai transmission-nya ini akan menjadi semakin bening dari warna si gelas ini, gelas atau cangkirnya. Namun apabila misalkan saya set nilainya menjadi 0,5 misalnya, nah maka tidak terlalu transparan atau masih seperti keramik. Ini bergantung pada nilai yang kita inputkan. Misalkan di sini saya set lagi menjadi 0,99 misal. Nah, maka hasilnya nanti akan seperti ini. Untuk selanjutnya di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai nomor 2. Pada komponen light terdapat beberapa jenis lighting, yakni di sini saya terdapat file juga misalnya. Nah, di sini kita klik yang pada lighting. Di sini juga terdapat komponen-komponen lights. Yang pertama adalah point, di mana point ini merupakan pencahayaan berupa titik yang mengarah pada objek ini. Di sini adalah objeknya cangkir. Nanti di sini akan saya coba contohkan pada program saya yang satu lagi. Selanjutnya di sini terdapat sun, di mana sun ini akan mengarahkan
cahaya di sini atau lighting kepada objek, di mana sun ini merupakan seperti namanya adalah pencahayaan langsung dari matahari. Jadi nanti ketika kita aplikasikan lighting pada sun ini, maka akan menyebar secara merata, seperti halnya ketika pencahayaan benda oleh cahaya matahari. Selanjutnya untuk spots, di sini seperti namanya, spots itu adalah sorotan cahaya, di mana cahaya tersebut akan dipantulkan kepada suatu objek tersebut dan akan nantinya ketika mengenai objek tersebut akan memendar atau memancar cahayanya. Nah, ketika area di sini ini pada dasarnya area itu akan memancarkan atau memantulkan cahaya terhadap objek ini sesuai dengan areanya saja, pada halnya seperti di dunia nyata. Mungkin untuk lebih jelasnya, di sini saya pilih mode shading, terus render. Oke, ini coba kita rubah-rubah aja base colornya, misalkan saya ubah menjadi warna biru. Pada lightingnya, nah di sini juga nantinya warnanya juga akan berubah-ubah pencahayaannya, dan itu juga akan dipengaruhi oleh dari tingkat powernya. Misalkan kita powernya set pada 5000 watt, itu akan jauh kurang terang daripada yang nilai wattnya atau powernya tuh semakin tinggi. Kalau misalkan nilainya 10.000, misalkan 10.000 watt, maka akan semakin terang. Kita coba menjadi 8.000 watt aja. Selanjutnya di sini soal yang nomor 3, kita disuruh untuk membuat objek sederhana berupa meja dengan bentuk persegi panjang atau lingkaran. Lalu buatlah bentuk meja menyerupai aslinya. Oke, di sini kita aktifkan yang kubusnya. Terdapat meja di sini. Yang mana di sini saya menggunakan tekstur kayu. Di sini ada teksturnya, dan yang ininya merupakan tekstur kaca, di mana tadi tekstur kaca ini dipengaruhi oleh nilai dari transmissionnya. Untuk pembuatan meja ini, di sini saya menggunakan yang namanya kubus, yang mana ini nanti untuk bagian atasnya sini, ini kita pipihkan dengan cara scaling, yakni klik G lalu S untuk scalingnya, dan juga vertexnya ini juga kita atur-atur sesuai dengan kehendak kita. Lalu untuk membuat kaki meja ini kita menggunakan metode yang namanya extrude untuk menambah objek ini agar menjadi lebih panjang. Untuk yang terakhir yakni adalah kita disuruh untuk membuat objek 3 dimensi sederhana berupa gelas kaca yang menyerupai aslinya. Ini di sini saya menggunakan material kaca yang telah saya jelaskan sebelumnya, yakni dengan cara klik yang material properties. Nah, lalu kita ubah-ubah aja yang di material propertiesnya. Ini di sini saya membuat namanya yakni material kaca di sini. Lalu nanti akan muncul use note seperti ini. Dan juga kita tadi telah menginputkan yang namanya gambar HDRI, di mana gambar HDRI ini merupakan suatu gambar dengan 360 derajat yang dapat diputar-putar seperti ini, 360 derajat, yang mana juga dapat merefleksikan cahaya yang mengenai objek ini. Misalkan dari sini nanti akan dipantulkan dari sini mengenai objeknya dan bagaimana refleksinya. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.